Di Indonesia banyak sekali adanya keanekaragaman budaya, adat, dan juga agama. Nah, pada hal ini tentu kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu menjaga perbedaan ini. Namun, di berbagai kondisi juga sering terjadi adanya masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat terkait dengan suatu agama. Maka, timbullah atau muncul suatu pembelajaran yang mengajarkan kepada masyarakat agar mampu memahami tentang perbedaan agama. Studi agama-agama merupakan pembelajaran yang mengajarkan atau mengajak kepada masyarakat untuk memahami agama-agama yang ada di Indonesia yang nantinya mampu mencegah adanya konflik antar umat beragama. Dalam hal ini juga, moderasi beragama tentu sangat berkaitan dengan studi agama-agama yang dimana memiliki tujuan sama, yaitu menciptakan kesejahteraan atau kerukunan antar umat beragama yang sama dengan studi agama-agama. Moderasi beragama. Sebelum kita lanjut tentang moderasi beragama, kita ketahui terlebih dahulu apa itu moderasi. Moderasi adalah suatu jalan tengah, di mana hal ini juga sama dengan yang ada di suatu forum diskusi, yaitu sebuah moderator. Moderator ini bertugas sebagai jalan tengah dalam diskusi tersebut yang nantinya akan bersikap adil. Nah, di sisi lain juga, moderasi juga diartikan sebagai sesuatu yang terbaik, di mana dalam artian sesuatu tersebut terletak di tengah di antara dua hal sisi buruk. Lalu, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah jalan tengah cara beragama. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana kita sepantasnya dalam beragama dan bagaimana kita dalam beragama tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Seseorang yang menjalani praktek tersebut disebut orang moderat. Lalu, apa yang disebut beragama secara berlebihan? Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat secara berlebihan, tentu akan menimbulkan dampak yang negatif. Begitu pula ketika beragama secara berlebihan juga akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Bagaimana sih seseorang yang beragama secara berlebihan? Seperti contoh, menghina agama orang lain dan juga menghina figur-figur suci agama orang lain. Tentu orang tersebut sudah terjebak dalam lingkungan ekstrim atau dalam lingkungan beragama yang berlebihan yang menganggap bahwa dirinya lah agama yang terbaik. Sehingga dari hal tersebut akan muncul suatu konflik atau masalah di dalam masyarakat yang menyebabkan konflik antar umat beragama. Tentu hal ini perlu kita cegah, bukan? Ya, tentu kita cegah dengan mempelajari lebih dalam tentang moderasi beragama. Nah, sekarang di manakah posisi orang moderat itu? Orang moderat harus berposisi di tengah di antara kedua kutub ekstrim itu. Orang moderat biasanya tidak berlebih-lebihan dalam beragama, tetapi juga tidak berlebih-lebihan dalam menyepelekan agama lain. Ia harus bisa menjadi contoh bahwa beragama itu tidak perlu secara berlebih-lebihan atau ekstrim, karena pada dasarnya moderasi beragama bertujuan untuk menyatukan kembali kedua kutub ekstrim itu dan mengembalikan pada esensi agama itu sendiri, yaitu memanusiakan manusia. Apakah moderasi beragama itu sama dengan toleran? Nah, toleran itu muncul akibat dari sikap moderasi dalam beragama. Moderasi adalah proses, sedangkan toleran adalah hasilnya. Orang moderat bisa saja tidak setuju dengan suatu ajaran agama, tetapi ia tidak akan pernah memaksakan seseorang untuk sependapat dengannya. Tapi di sisi lain, orang moderat biasanya
cenderung lebih memiliki sifat toleran dibandingkan orang lain. Mengapa moderasi beragama diperlukan? Moderasi beragama diperlukan karena adanya sikap ekstrem dalam beragama yang tidak sesuai dengan esensi dari agama itu sendiri. Sikap-sikap ekstrem ini seringkali menimbulkan terjadinya intoleran, konflik, bahkan peperangan yang dapat memusnahkan peradaban. Hal-hal seperti inilah yang harus dimoderasi. Moderasi beragama bertujuan untuk mengembalikan pemahaman serta praktik agama agar kembali pada esensinya, yaitu untuk menumbuhkan peradaban, bukan malah memusnahkan peradaban. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun materi yang kami bawakan, karena pada dasarnya tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.